Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehat semua? Semoga kalian tetap berada dalam kondisi yang sehat ya. Dan tentu saja dalam kondisi semangat belajarnya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajarannya, yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku kepahaman yang baik. Amin. Nah, anak hebat hari ini kita akan belajar SBDP. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat sebuah anyaman. Anyaman yang kita buat adalah dari gulungan atau lintingan kertas bekas. Jadi kita bisa membuat sebuah karya menggunakan barang-barang bekas yang masih bisa digunakan. Hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang kira-kira apa ya? Yuk sama-sama kita perhatikan materinya. Nah, ternyata hari ini kita sudah mulai masuk ke mengapresiasi keunikan motif hias Nusantara. Mengapresiasi berarti kita memberikan sebuah kalimat-kalimat untuk memberikan suatu penghargaan atau memberikan suatu bagaimana cara mereka atau bagaimana hasil karya yang dibuat oleh seseorang. Jadi kita menghargai, kita memberikan penghargaan dalam bentuk kalimat. Nah, apa sih yang akan dipelajari? Yang pertama, kita ingat-ingat dulu yuk jenis-jenis motif hias dari Nusantara. Ada banyak jenis motif hias yang berasal dari Nusantara. Nah, jenis-jenis motif hiasnya ini dibagi-bagi ternyata. Yang pertama, ada yang menurut sifat. Kalau menurut sifat, itu terbagi menjadi dua, yaitu secara geometris dan secara naturalis. Kalau geometris berarti bentuk seperti garis, kotak, lingkaran, dan yang lainnya. Itu secara geometris. Nah, selanjutnya secara naturalis. Naturalis itu biasanya berkaitan dengan alam. Nah, berikut kita lanjut lagi ke tema, yaitu berdasarkan tema. Jenis berdasarkan tema dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan motif hias tumbuhan atau flora. Yang kedua ada motif hias hewan atau fauna. Dan yang ketiga itu adalah motif hias manusia. Tumbuhan atau flora berarti nanti motif yang dibuatnya itu adalah bentuk-bentuk bunga, daun, tanaman, atau yang lainnya. Sedangkan kalau motif hias hewan atau fauna berarti bentuknya bentuk-bentuk hewan seperti kucing, gajah, harimau, dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah motif hias manusia. Oke, berikut adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh yang dari bentuk atau jenis geometris. Nah, ini ada alat musik yang bernama tifa berasal dari Irian Jaya. Nah, pada motif tifa ini terdapat ukiran atau motif yang terbentuk. Motifnya apa sih yang terbentuk? Ternyata motif yang terbentuk adalah motif segitiga, ada motif lingkaran, ada motif melingkar, ada motif kotak. Maka termasuk ke dalam motif hias geometris. Nah, selanjutnya pada motif hias geometris itu kan tadi dibagi menjadi 3. Pada motif hias itu dibagi menjadi ada geometris dengan naturalis. Nah, geometris ini juga dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah motif hias geometris yang digunakan hanya pada tepi atau pinggirannya saja. Seperti pada gambar berikut. Nah, ini bentuknya hanya dipakai untuk tepinya saja nih, pinggirannya. Jadi hanya bagian
pinggir yang memiliki bentuk geometris. Selanjutnya, motif hias geometris sebagai inti atau bagian yang berdiri sendiri. Nah, ini biasanya menjadi suatu unsur untuk keindahan dalam bentuk ornamen arsitektur. Nah, ini bentuknya. Jadi dia berada di tengah. Kalau ini tadi hanya ada di pinggirnya aja. Nah, ketika berada di bagian tengah, maka dia sudah termasuk ke dalam bagian inti. Lalu yang ketiga, ada motif hias geometris yang diterapkan sebagai isian dari suatu benda atau hanya untuk benda tersebut, seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya apresiasi terhadap keunikan motif hias daerah lain. Nah, setiap hasil karya, setiap keunikan yang kita miliki, kita harus apresiasi, bukan dijelek-jelekan atau bukan untuk dihina atau kita permalukan, tapi kita harus tunjukkan rasa suka kita, rasa bangga kita terhadap sesuatu yang bersifat unik. Makanya di sini kita mempelajari bagaimana cara mengapresiasi. Oke, yang pertama di sini ada gambar. Oke, ada 2 buah gambar. Perhatikan 2 gambar di atas. Nah, bagaimana cara kalian mengapresiasi dari kedua gambar tersebut? Tapi sebelum kita mengapresiasi, kita harus memperhatikan dulu dengan detail. Kita harus perhatikan dulu dengan jelas, dengan seksama, apa yang akan kita apresiasi. Oke, nah pada gambar ini, kita lihat di slide selanjutnya. Gambar yang pertama adalah gambar sulaman yang bernama Kasab Timbul. Dan yang kedua, yang pada motif tas adalah sulaman gayung. Nah, dari sulaman yang pertama, Kasab Timbul memiliki ciri khas benang berwarna emas. Dan gitu, selain itu, sulaman itu sebelum dia dilakukan, dia akan menempelkan sebuah karton. Buat apa fungsinya? Fungsinya supaya motif dari sulaman tersebut terlihat seperti nyata atau timbul. Nah, setelah kita tahu ciri-cirinya, kita bisa mengapresiasi atau memberikan sebuah pujian, sebuah rasa bangga kita dari motif Kasab Timbul tersebut. Gimana sih caranya untuk kalian mengapresiasi? Yang pertama, bisa kalian ucapkan, wah ternyata motif yang dibuat oleh warga Aceh itu bagus sekali. Warnanya sangat terang karena menggunakan warna emas sehingga warnanya itu semakin terlihat berkilau. Nah, ini jika kalian mengapresiasi dari segi warna. Selanjutnya bisa juga kalian mengapresiasi dari motifnya. Ternyata motif Kasab Timbul ini sangat indah. Ditambah dengan motif yang timbul karena adanya penambahan karton sebelum sulamannya diterapkan pada kain. Nah, jadi seperti itu untuk mengapresiasinya. Selanjutnya, kita akan mengapresiasi gambar yang kedua, yaitu sulaman gayung. Kita harus tahu dulu, sulaman gayo itu bagaimana sih ciri khasnya, bagaimana sih detailnya. Nah, pada motif gayo atau pada motif sulaman gayo memiliki ciri khas yaitu benangnya warna-warni atau berwarna. Nah, setiap sulamannya ini ditempatkan atau diletakkan di atas warna-warna dasar yang gelap. Jadi warna-warni ini, warna-warni sulamannya berada pada atas dasar berwarna gelap seperti hitam, coklat, atau warna-warna lainnya. Nah, selain itu, motifnya juga biasanya adalah motif-motif geometris seperti garis, bidang, atau tanaman bersulur.
secara berulang. Kenapa tanaman bersulur ini masuk? Karena tanaman bersulur biasanya bentuknya hanya berbentuk lingkaran. Nah, sekarang bagaimana sih cara kalian mengapresiasi sulaman gayo? Cara mengapresiasinya yang pertama, sulaman gayo memiliki warna-warna yang cerah. Warna yang terdapat dalam sulaman ini terlihat mewah karena berada di atas dasar yang gelap, sehingga warnanya terlihat lebih bagus dan terlihat lebih cerah. Atau bisa juga kalian mengapresiasi dari motifnya. Motif yang dibuat pada motif gayo sangatlah beragam. Hal ini menambah keindahan dari hasil akhir yang dibuat oleh warga Aceh. Selain itu, motif yang berbagai bentuk tersebut menambahkan keindahan pada hasil akhirnya. Nah, jadi seperti itu cara untuk mengapresiasi. Kita harus membanggakan, kita harus memberi pujian terhadap sesuatu yang sudah kita lihat atau yang sedang kita amati. Nah, sekarang saatnya kalian untuk mengapresiasi keunikan hasil motif hias Nusantara. Nah, di sini terdapat sebuah gambar. Kalian perhatikan baik-baik gambarnya. Bagaimana cara kalian mengapresiasinya? Nah, apresiasi dari kalian dituliskan pada buku kalian, lalu hasilnya difotokan ke Bu Hikmah. Jadi, tugas hari ini adalah memberikan apresiasi dari gambar yang ditampilkan. Oke? Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk anak-anak hebat yang selalu memperhatikan materi dengan baik dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih Ibu akhiri dengan mengucap hamdalah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.